wabarakatuh Mas Bro. Selamat siang, selamat beraktivitas. Hari ini kedatangan sepeda motor Blade, Honda Blade generasi pertama. Ini mesinnya masih sama dengan punyanya Revo Absolute. Yang karburator Mas Bro ya, intinya yang karburator masih sama. Jadi kalau penyakitnya nanti kurang lebih punya sampean Revo atau Blade yang cc 110 lah, intinya masih karburator. Penyakitnya seperti ini, berbet atau akinya drop, nanti penanganannya kurang lebih mirip seperti ini karena mesinnya masih sama. Yes, yang dikeluhkan dari sepeda motor ini adalah berbet Mas Bro. Sepeda motor ini berbet, kalau dihidupkan terus digas agak kenceng malah sepeda motor bisa mati, berbet mati Mas Bro. Terus kalau sen dinyalakan waktu sepeda motor hidup, berbetnya tambah parah dan malah apa ya, matinya tambah cepat. Ini coba di depan dulu, kontak on, starternya udah nggak berfungsi ya, blank. Oke, gas ya, agak digeber gasnya. Cukup. Terus lanjut untuk ini yang udah. Kalau mesinnya suaranya masih normal aja, ada yang kelihatan kotor normal, knalpotnya agak berisik. Untuk ini mesinnya nyala ya, mesinnya nyala. Sennya sih dinyalakan nih, sennya dinyalakan, nanti sepeda motor berbet tambah. Oh malah mati, ini tambah parah, ini tambah parah penyakitnya. Yes. Jadi kesimpulannya adalah ini kelistrikannya, ini kodenya kelistrikan, karena yang punya itu kemarin kesini dia baru ganti aki katanya Mas Bro, ganti aki baru dapat 2 hari, akinya ngedrop lagi, nggak kuat untuk starter kata yang punya seperti itu. Nih coba dilihat kontak on ini ya, untuk indikator netralnya nyala ya, tapi redup. Ini indikasikan supply atau strum yang di aki itu drop. Harusnya ini terang nih kalau sistem kelistrikan sepeda motor, kiproknya bener, spoolnya bener, ngecas dengan sempurna, ini terang harusnya. Kalau akinya masih baru seperti itu Mas Bro, karena yang punya ngomong bilang hari pertama 2 hari ya untuk elektrikalnya fungsi, terus selanjutnya tidak berfungsi kata dia seperti itu. Jadi ini kuat dugaan sepeda motor hidup selama ini ngambil strumnya dari aki. Sistem kelistrikan buat ngecasnya ke aki itu entah spool entah kiprok itu bermasalah, atau kabel kecetit itu bisa jadi juga, intinya bermasalah. Akhirnya setrum buat kelistrikan ambil di aki, akinya memang masih baru, cuma dipakai berhari-hari, udah sampai semingguan, sampai ya ketemu drop. Hasil sepeda motor berbet karena supply buat elektriknya atau supply buat CDI nya pengapiannya kurang Mas Bro. Di sini indikatornya redup ya. Terus gimana untuk cek selanjutnya, buka dulu akinya, dicek sekarang tegangannya tinggal berapa. Oke, cek dulu tegangan akinya berapa ya. Akinya masih baru Mas Bro, masih mengkilat, memang belum lama, baru seminggu. Nah, ini dapat terlihat akinya tinggal berapa voltasenya, 6 volt. Oh alah, ya. Coba mesin dihidupkan sekarang, dihidupkan dulu. Akinya drop Mas Bro. Untuk pembuktian sekali lagi, sepeda motor kontak on turun di 5, ya tadi 6 ya, 6. Coba diobleng 5,7, 5,6 tambah turun. Oke, flashnya saya matiin aja, cahayanya mengganggu, malah buruk ya. Ini sepeda motor dihidupkan malah voltase turun Mas Bro ya. Tadi 6, bertanggal dihidupkan agak juga sekarang. Ini cukup pakai dulu. Tuh kontak di off kan malah tegangannya 6 sekarang. Sepeda motor hidup tinggal 5 volt. Nah ini sudah membuktikan sistem pengecasannya bermasalah. Harus sepeda motor hidup itu ya ini naik. Untuk syarat aki ngecas itu ya harusnya itu di atas 12 volt. Ini kok 12 volt nggak nyampe. Terus dicek lagi. Oke lanjut. Ini bodi sepeda motornya dibuka aja biar ketampak jelas bagian mana nanti yang bermasalah Mas Bro. Coba dicek dulu apa ya, arus belum ke aki ya. Jadi yang ngecas ke aki itu sepeda motor hidup tuh aslinya ngecas ya, cuman ini konslet
kita cari dulu putusnya di mana atau masalahnya di mana. Sebelum ke aki itu setrum itu suplainya dari kiprok. Sebelum aki ya. Yang pertama itu perlu diketahui Mas Bro ya. Spool pembangkit listrik itu ya, kalau di sepeda motor yang pertama itu spoolnya dulu. Nanti kalau spoolnya ada setrum lari ke kiprok. Nah, kiprok itu gasnya mengatur keperluan arus dan merubah arus AC ke DC untuk mengecas aki. Nah, akinya tadi bermasalah ya, nggak ngecas, ya mundur ke kiproknya. Ini kiproknya di sini. Kalau buat ngecas itu warnanya putih. Ini putih, ini kiprok putih. Ini bawahnya ada merah. Merah ini harusnya terhubung langsung dengan ini aki. Kalau ini dihubungkan ke S-pen harusnya nyala. Kalau nggak nyala, nah ini perlu diselidiki lebih lanjut ini. Coba dibuka dulu. Oke, di atas kiprok ini ada kabel ke ground, dipasang lagi ya. Ini buat ke groundnya masa. Dan kita mau mencari arus yang konslet, jadi tetap dipasang lagi. Oke, terhubung. Nah ini loh tadi. Oh, ini pernah apa ya? Tahu sambung-sambung itu loh Mas Bro. Ini yang merah ini kelihatan Mas Bro ya. Ini merah. Ini harusnya nyala. Nah, enggak nyala. Ini kan ke minus ini harusnya. Sasis itu ya minus. Nah, enggak nyala. Coba ini di aki langsung. Oh, nyala. Sini enggak nyala. Nih. Oh, nyala sekarang, betul. Lanjut ke ini yang putih Mas Bro ya. Nih, ini dari spool. Harusnya ini apa, diengkol, diogleng, businya dicopot aja biar pakai tangan bisa. Ini kontaknya di off atau on, harusnya ini nyala di kabel yang putih. Nyala ya, benar. Terus coba di kuning berlampu. Nyala Mas Bro. Oke. Nah, coba saya lagi sini. Sepeda motor di depan. Oh iya. Oke, coba gini. Nanti sepeda motor di depan kita lihat langsung dari kiproknya ini apakah ada arusnya atau tidak. Kalau sepeda motor nyala harusnya ya nyala di situ. Yang putih itu lebih terang, yang merah itu ada setrumnya. Businya pasang lagi, kontak on, dihidupkan. Aduh, aki masih di 5 volt tegangannya. Di sini harusnya terang. Dalam stasioner putaran RPM kecilnya harus terang. Oh, terang. Bener ini lampu. Ini bener. Coba ini dirubah. Kalau di Honda, di kiprok ini hijau itulah masa. Masa taruh gini, ini taruh di plus. Lagi plus, harusnya nyala. Nyala berarti kabel yang ke kiprok ini minusnya dapat. Oh, ini waduh kan kiproknya wis error ini. Kalau kayak gini nyala tapi redup. Ini kalau aki dicopot sepeda motor mati karena ngambil setrumnya dari aki tok. Ya sudah fix kiproknya ini. Tarik dulu. Oke, coba kiproknya dingin dan anget-anget ya. Kiprok kalau kerja itu ya ada anget-angetnya. Yes. Oh, ini masih original atau wes gantian? Ini nggak kelihatan, udah buruk. Nggak tahu. Coba part penggantinya. Kalau sepeda motor generasi Revo Absolute, di karburator itu kiproknya biasanya itu termasuk. Nah,
pakai punyanya Vario yang karburator bisa. Ini kan KVB, kodenya KVB ya, Vario karburator. Nah, ini ya, ini dari aki tadi nyalanya segini, digas ya polis tetap segini aja. Sekarang kalau tak di on pakai kiprok baru, itu tuh kaki. Oke, tuh masuk naik. Nah, naik bener ya. Tadi berapa tadi mentok di 5 ya, 6 ya, kotak di on malah turun di 5. Ini baru stasioner nih, lambat. Terus digas-gas tapi dia menunjukkan ada perubahan tuh. Voltase yang menuju ke aki tuh sampai 10 volt. Nah, ini ngecas ini kita bagi sampai 12 volt ke atas nih teman-teman dulu. Oke. Fix di proknya bermasalah nih. Oh, kalau digas makin terang, tadi geber-geber ya udah, kan nggak sampai putus kalau ke aki. Tuh voltasenya. Oke, udah fix. Nah, ketemu penyakitnya, terus dipasang. Buka bungkusnya. Lagi ke tempatnya. Akhirnya ngisi ini. Coba dikeber. Tadi kan bos agak kenteng dikit mati ya. Malah apa? Berpet-berpet lah. Oke. Bisa menyalakan terang ya. Lampu netralnya terang, indikatornya. Nah, ini yang bener kayak gini tuh, sennya nyala. Ya bener, karena tadi ngambil setrumnya cuma dari akinya drop, gak ada buat pengetasannya, sistem pengetasannya rusak, kiproknya rusak. Jadi nggak ngetas akinya, ngambil sepeda motor, ngambil setrum buat pengapian hanya dari aki ya terbatas. Tegangannya makin lama diambil ya dia drop dan sepeda motor bisa mogok dan mati cepet dulu ya lakinya. Nah, yes, coba muter-muter sebentar biar isi. Oke, sepeda motor sudah dibawa muter-muter agak jauhan mas bro ya, setengah jam kayak gitu muter-muter nggak apa-apa buat ngecas. Nah ini sudah ngisi tegangannya 12,2 ya, intinya sudah sampai ketemu ini ya normalnya 12 volt. Kontak di on tetap di 12,2. Nah ini mas bro, simbol netralnya sekarang udah terang. Oke, bos starternya pun fungsi kembali. Lampu-lampunya normal, semnya sekali lagi dihidupin nggak ngaruh. Kalau tadi kan semnya dihidupin sepeda motor sampai mati. Yes, pengisiannya sudah normal, akinya ya bisa ngisi lagi. Ini akinya baru, kiproknya nggak bener, kemungkinan besar dulu sebelum ganti aki ini akinya masih oke juga ya, karena bermasalah bukan akinya yang rusak, sistem pengendasannya itu kiproknya mas bro ya. Sudah selesai sampai sini udah paham mas bro ya kenapa sepeda motor itu dan apa ya cara pengecekannya gitu loh. Kalau drop ya itu yang pertama, akinya memang boleh dicek, dicas dulu, sterek dulu boleh. Kalau dari kayak gitu masih apa ngedrop lagi ya diurut mundur, dicek pakai voltase. Kalau sepeda motor ngecas tuh ini harus
sorot buat cas aki mas bro ya, akinya udah dalam kondisi penuh gitu ya. Ini saya ulang lagi, dia harus di atas 12 volt mas bro. Geber gini maksimal di 14. Sudah cukup 13,9 tadi ya, sudah memenuhi syarat untuk normalnya pengentasan aki di sepeda motor. Gitu aja. Kalau ini turun ya perlu dicek lagi turun mundur di kiproknya gimana, kiproknya bener turun mundur lagi di 10, cek 10-nya yang ada di situ. Oke, sampai sini paham mas bro ya, kurang lebih penjabaran seperti ini menangani sepeda motor yang strumnya buat pengecasannya atau akinya drop berebet jenis Revo Absolut dan berada seperti ini yang cc nya 110 dan masih karburator. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya, selamat mencoba, salam minggu. Tinggal di cover yang punya belum selesai.